Baiklah, saya membuat presentasi ini tentang model asam basa. Ini buku yang saya gunakan, Misler, sama ya ini, saya PPT ini. Kalau kita ngomong asam, saya ingat soto gitu ya. Soto itu paling enak kalau tambah jeruk nipis. Tapi banyak orang ngomong, waduh jangan banyak-banyak jeruk nipis, nanti kena penyakit mah gitu ya. Atau jangan banyak-banyak minum makan lemon gitu. Asam. Nah, itu contohnya asam gitu ya, yang terkenal. Basa ini contohnya ya. Jadi bisa digunakan untuk foam untuk makanan, atau juga ada yang baking soda, ada juga untuk pembersih. Nah, ada beberapa model tipe penjelasan dari asam basa. Yang paling tua, paling terkenal adalah Arrhenius. Kalian semua pasti sudah tahu apa itu Arrhenius. Dan juga ada model Bronsted-Lowry, Lewis, ada juga electrophile nucleophile, ada Laxroth, memang Usanovic itu yang akan saya ajarkan sekarang. Oke, pertama kita Arrhenius. Arrhenius itu kan gampangannya harus dipelarut air. Kelemahannya itu hanya dipelarut air. Tapi ini memberikan definisi yang baik tentang bagaimana asam dan basa pada awalnya gitu ya. Jadi asam itu adalah di air yang menghasilkan H+. Basa dilarutkan di air dan menghasilkan OH-. Tetapi gimana kok yang non air? Tanda tanya. Muncullah Bronsted-Lowry, di mana ini tidak hanya digunakan untuk air, tapi bisa untuk yang lain. Muncul juga konsep baru yaitu asam dan basa konjugasi gitu ya. Di mana ini kalau ketika asam kehilangan ion hidrogen akan menjadi basa konjugasinya. Pasangan reaksi asam basa ini akan menghasilkan pasangan asam basa yang lebih rendah gitu, lebih lemah, bukan lebih rendah. Bronsted-Lowry ini keunggulannya mengakomodasi yang pelarut non air, contohnya NH3 gitu. Seperti dilihat di sini, NH3 itu berarti nanti menghasilkan kan intinya harus ada proton sama anion. Protonnya NH4+, anionnya NH2- gitu. Kalau sama air H3O+ sama OH-. Kemudian ada juga konsep Lewis. Lewis itu kan dari pasangan elektron bebas. Nanti yang berikatan, kalau sama dia menurunkan pasangan elektron bebas, dia basa. Kalau dia menerima, dia asam. Gitu ya. Konsep ini sangat baik untuk menjelaskan senyawa koordinasi. Oke, jadi ada 3 itu yang sudah kalian tahu lah. Dari SMA udah dipelajari, kimia dasar juga udah. Jadi ada Arrhenius, kelemahannya hanya bisa di air. Asam adalah spesies yang menghasilkan ion H+. Basa adalah spesies yang di air menghasilkan OH-. Kemudian Bronsted-Lowry di mana tidak hanya air sebagai pelarut, tetapi pelarut lain juga bisa. Intinya kalau menghasilkan proton, dia asam. Kalau menerima proton, dia basa. Kemudian ada ini, Lewis, itu dimana kalau dia mendonorkan pasangan elektron bebas, maka dia adalah basa. Kalau menerima, itu adalah asam. Sangat cocok untuk menjelaskan senyawa kompleks, di mana ligan adalah basa. Kenapa? Karena pasangan elektron bebas dari ligan didonorkan ke ionogam. Ini kalau kita lihat dari konsep orbital molekul orbital, itu sangat cocok. Kenapa? Karena ini akan sesuai dengan HOMO dan LUMO-nya. Kalau kita lihat adanya misalnya BF3 plus NH3 ini, kalau gitu kita lihat dari HOMO-nya, itu kan HOMO-nya si NH3 ada pasangan elektron bebas tadi tuh. Itu kan di HOMO-nya. Yang tertingginya kan pasangan elektron bebas. Sehingga ini kan bisa diberikan ke LUMO-nya BF3. LUMO-nya kan pasti kosong diberikan sehingga nanti bisa terjadi ikatan gitu. Ini juga bisa menjelaskan mengapa air itu bisa bertindak sebagai asam maupun basa Lewis gitu. Juga bisa sebagai agen pengoksidasi. Soalnya kalau kita lihat ini misal air, di HOMO-nya air ke LUMO-nya H, terus dengan yang ini, yang untuk Ca, misal contohnya ini Ca ya, 4S2 itu, ini delta E nya sangat besar sehingga nanti sangat suka untuk transfer
elektron. Sehingga kalau gitu gimana? Maksudnya transfer elektron apa? Ini 4s itu seneng loh dilepas ke sini, gitu ya. Kan energinya turun sehingga Ca yang awalnya Ca saja berubah jadi Ca2+, gitu. Sehingga saat ini air akan bertindak sebagai agen pengoksidasi, gitu. Kemudian dia juga bisa sebagai asam Lewis, misal contohnya ke Cl. Ini kan humunya air, PeB-nya air tadi ya, itu sudah LUMO-nya. Nah ini mirip, gitu ya, mirip sehingga nanti bisa terjadi solvasi. Solvasi itu apa? Dikelilingi oleh pelarut, gitu. Sel ini dikelilingi oleh pelarut. Berapa H2O gitu, misal 10 ya ClH2O 10, 6 ya ClH2O 6, gitu. Kemudian bisa juga ini untuk kation. Soalnya kalau kita lihat ini humunya H2O itu juga nggak terlalu jauh dengan 3S punyanya Mg2+. Jadi masih bisa bertindak H2O ini sebagai basa. Jadi bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Nah, juga bisa jadi basa Lewis yang sangat ekstrim ke F2. Soalnya nilai energinya humunya itu lebih tinggi daripada ini, daripada F2, sehingga dia bisa mendonorkan, senang pindah ke bawah, gitu. Kemudian ada sistem pelarut atau solvent system. Bahasa Indonesianya sistem pelarut gitu ya. Gimana caranya? Kita lihat dari anion dan kation yang khas gitu, karakteristiknya. Kalau seumpama air, karakteristiknya menghasilkan anion berupa OH- dan kation berupa H3O+. Itu kita terapkan ke yang lain-lain. Misal asam sulfat itu akan menghasilkan apa gitu ya. Oke, saya masukkan dulu asam sulfat dalam air. Asam sulfat dalam air itu akan menghasilkan H3O+. H3O+ tadi kation karakteristiknya punyanya air, sehingga dia bersifat asam. Kalau sama NH3 gimana? NH3 ke H2O, dia akan menghasilkan NH4+ dan OH-. OH- tadi kan anion karakteristiknya air, sehingga NH3 bersifat basa dan tadi H2SO4 menurut sistem pelarut bersifat asam. Nah, yang perlu diperhatikan itu pelarut itu kan disosiasinya beda-beda. Jadi kalau sama H2O itu pK ionnya 14, H2SO4 3,4, NH3 27, asetonitrilnya CH3CN itu 34,4, sehingga nanti range pH-nya berbeda. Kalau samanya sampai 14 itu range pH untuk air. Tetapi kalau seumpama yang lain ya beda. Asam sulfat kalau kita lihat ya, itu hanya sampai 3,4, sehingga kalau kita larutkan basa lemah saja di sini di asam sulfat, maka sifatnya akan jadi basa kuat. Soalnya itu sudah sampai ke pK ionnya, mendekati pK ionnya. Gitu. Kemudian ada Laxford. Oke, saya kembali dulu ke sistem pelarut. Berarti langkah pertamanya gini analisisnya. Temukan dulu kation karakteristiknya apa. Misal contohnya air, kan H3O+ kationnya, anionnya OH-. Asam sulfat karakteristiknya H3SO4+. Gampangannya ini kan ada H yang kationnya, tambah ono. Jadi H3. Anionnya kurangi gitu ya. HSO4-, NH3, berarti yang sifatnya positif kan H ya, ditambahi NH4+, itu kationnya. CH3CN, yang ada yang sifatnya positif kan H, berarti CH3CNH+, itu kation karakteristiknya. Oke, kita masuk ke Laxford. Laxford ini sangat baik untuk menjelaskan di padatan, karena akan berfokus pada ion oksidanya, O2-nya. O2- ini gimana menentukannya? Kalau dia untuk mendonorkan, dia bersifat sebagai pendonor O2-, dia adalah basa. Kalau aseptor, dia adalah asam. Gitu. Ini contohnya adalah MgO sama CO2. Kita lihat ya, MgO sama CO2. Kenapa MgO-nya basa? Berarti kan tadi saya bilang ya, MgO basa kan mendonorkan. O-nya itu lepas, jadi bisa dibilang Mg2+ O2-. O2-nya berikatan dulu dengan CO2 menghasilkan CO3-. Baru bereaksi lagi dengan Mg2+ menghasilkan MgCO3. CaOSiO2 gitu ya. Berubah dari Ca12 dan O2-. O2-nya didonorkan ke Si, O2 menjadi SiO3 2-,
bereaksilah dengan Ca menghasilkan CaSiO3. Lalu ini juga ada NO3-. NO3- sama S2O7. Caranya gimana? NO3- melepaskan O2- ke S2O7 sehingga menghasilkan NO2+. Habis itu S2O7 2- kan berubah jadi S2O8. S2O8 itu tidak ada, dia pecah langsungan berubah jadi SO4, jadi menghasilkan 2SO4 2- gitu. Nah, yang terakhir ini dari Rusia, Usanovic. Usanovic ini membuat teori yang general. Walaupun teori ini dulu kalau di Amerika jarang dipelajari karena dari Rusia gitu ya. Jadi Usanovic sebenarnya bisa mencakup semuanya. Jadi dia bilang gini, asam adalah segala sesuatu yang menerima spesies negatif. Cocok yang untuk Laxford, Lewis, cocok anion atau elektron gitu ya. Atau mendonorkan positif, sesuatu yang positif, kation, dan basa adalah kebalikan dari asam, sesuai untuk semuanya Usanovic gitu. Jadi kalau yang mendonorkan negatif itu dia adalah basa, yang nerima positif adalah basa, yang donor positif adalah asam, yang nerima negatif adalah asam gitu. Nah ini contohnya, nanti bisa kalian lihat. Ini ada Na2O, SO3 menghasilkan Na+ dan SO4 2-. Apa yang didonorkan? Anion O2- gitu ya. Na42S, Sp2S5. Nah ini kita lihat ya, tidak ada O yang pindah S-nya. S yang dari sini pindah ke sini, ya kan jadi NH4+. S itu kan sifatnya juga negatif, anion. Jadi ini basa, ini asam. Terus ini ada NaCl2, jadi Na+ plus 2Cl-. Nggak ada yang pindah, Na-nya nggak ke sini. Yang pindah elektronnya gitu. Elektron sifatnya negatif. Oke, ini diskusi nanti silahkan kalian isi di LMS kalian. Pernah dengar nggak asam kuat gitu ya? Pernah dengar nggak asam lemah? Pernah dengar nggak basa kuat? Pernah dengar nggak basa lemah? Kalian sebutkan apa itu asam kuat sama asam lemah dari setiap model asam tadi, dan juga cari tahu apa itu asam super. Oke. Selanjutnya di video selanjutnya akan membahas tentang asam basa keras lunak. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih.